Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lutfia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi geometri ruang. Apa itu geometri ruang? Geometri ruang adalah himpunan antara titik, garis, dan bidang dalam sebuah bangun ruang. Nah, dalam materi ini dasar yang akan kalian ketahui yaitu titik, garis, dan bidang. Apa itu titik? Titik adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri. Oh iya, sebelum itu kalian harus tahu nih, bangun ruang itu apa aja sih? Bangun ruang itu ada kubus, prisma, limas, dan balok. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang kubus dulu ya. Jadi titik tadi adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri. Kalau udah dilihat dari titiknya, kalau dilihat dari titik, yaitu titik pada kubus bisa kita artikan sebagai sudut-sudutnya ya. Nah, di situ ada titik A, lalu titik B, lalu titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Untuk garisnya, garis itu adalah kumpulan titik-titik yang memanjang terbentuk dari dua atau lebih titik yang dihubungkan. Nah, kalau kita lihat gambar di samping, maka garis yang terbentuk antara lain adalah garis AB, lalu garis BC, lalu garis AD, dan garis DC. Nah, itu untuk bagian bawah. Untuk bagian kanan itu ada garis BF, garis BC, garis GC, garis FG. Lalu ada garis EF, garis EH, garis HG, dan garis FG. Lalu yang terakhir garis AD. AD udah ya. AD, lalu garis EA, lalu garis DH, dan juga garis EH. Itu dia. Itu adalah merupakan garis yang terbentuk. Sekarang bidang. Bidang adalah kumpulan titik yang membentuk garis dan hubungan beberapa garis yang membentuk suatu bidang sisi. Nah, untuk bidang sendiri itu kita lihat nih, garis-garis yang kalau dihubungkan itu membentuk suatu bidang atau bangun datar. Nah, garis ini dia terbentuk dari minimal 3 garis atau 4 garis. Nah, kalau 3 garis itu membentuk suatu segitiga. Kalau 4 garis itu membentuk suatu persegi atau persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat. Jika kita memakai garis AB dengan garis BC, lalu dengan garis DC, dan juga garis AD, nah, akan membentuk suatu bidang apa? Coba kita gambar. AD, DC, AB, dan BC. Ini A, B, C, D. Berarti bidang yang terbentuk dari 4 garis tersebut yaitu adalah persegi.
Nah, itu ya. Oke, sekarang kalau tanpa kita gambar, kita lihat nih, dalam kubus itu ada berapa ya bidangnya? Oke, bidang bawah A, B, C, D, bidang kanan B, F, G, C, bidang kiri A, D, E, H, dan bidang atas E, F, G, H. Lalu bidang depan A, B, F, E, dan bidang belakang D, C, H, G. Gimana? Sudah paham titik, garis, dan bidang? Silahkan tulis di buku kalian ya. Oke, sekarang ada lagi yaitu garis sejajar. Nah, garis sejajar adalah garis yang mempunyai arah yang sama dengan garis yang lainnya. Oke, untuk dilihat dari kubus tersebut, kira-kira garis mana saja yang sejajar? Nah, jika kita mempunyai garis AB, oke, kita mempunyai garis AB, maka garis tersebut akan sejajar dengan garis yang mana? Karena AB di bawah dan arahnya searah vertikal, jadi AB sama dengan garis DC. Lalu sama dengan garis apa lagi? EF. Lalu sama dengan garis HG. Oke, ada 4 ya yang sejajar dengan garis AB, yaitu AB sejajar dengan DC, sejajar dengan EF, dan sejajar dengan GH. Lalu yang kedua, jika kita mempunyai garis EA, maka sejajar dengan apa? Sejajar dengan garis FB. Lalu sejajar lagi dengan garis GC. Lalu sejajar lagi dengan garis HD. Oke, yang ketiga, jika kita memakai garis BC, garis BC akan sejajar dengan garis AD, lalu akan sejajar dengan garis EH, dan juga sejajar dengan garis FG. Oke, itu dia garis-garis yang sejajar pada kubus. Lalu ada garis berpotongan. Nah, kalau garis berpotongan, jadi antara dua garis ini dia menembus garis yang lainnya. Contoh, jika kita punya garis AD, garis AD ini akan berpotongan dengan apa? Yang membentuk, nah gini ya, garis AD berarti dia akan ketemu atau berpapasan atau memotong sebuah garis DH. Lalu garis AD juga akan berpapasan dan memotong garis ini, AD memotong garis AE. Lalu si garis AD juga akan memotong garis AB. Jadi AD kan kuncinya A dan D. Nah, kita lihat nih, gampangnya adalah mana garis yang mempunyai titik A atau titik D. Nah, itu berarti dia garisnya berpotongan. Contoh, ini ada DH. Sini ada huruf D, sama nggak dengan AD? Ada D-nya juga kan? Lalu di sini AE. Sini ada huruf A, dan dia pasti akan berpotongan dengan AD karena dia sama-sama mempunyai huruf A atau titik A. Sama dengan AD. Dia akan berpotongan dengan garis AB karena sama-sama mempunyai titik A. Lalu yang mana lagi? Nah, AD akan berpotongan dengan garis DC. Tuh. Paham ya?
Nah, selanjutnya silakan coba lagi mana saja garis yang berpotongan. Lalu garis berlawanan. Kalau berlawanan, dia tidak searah dan tidak akan bertemu. Oke, contoh kita punya di sini garis BC. Maka garis BC berlawanan dengan kan BC itu ke dalam ya. Nah, dilihat tuh, BC itu ke arah dalam, berarti dia tidak akan sama dengan garis AB. Lalu yang mana lagi? Misal garis FB, dia tidak akan sama arahnya dengan garis AB. FB ke atas, kalau AB mendatar, gitu ya. Terus ada garis EH, dia tidak akan sejajar atau berlawanan dengan garis EH, akan berlawanan dengan garis GC. Nah, seperti ini. Oke, contoh selanjutnya silakan kalian pahami sendiri. Untuk yang G, bidang diagonal. Nah, kalau bidang diagonal itu adalah dalam suatu bangun ruang, pasti dia memiliki antara titik pojok dengan titik pojok lainnya. Jadi misal kita punya titik E. Nah, titik E seberangnya titik apa? Titik B. Betul gak? Coba kita lihat bidang ABEF. Misal kita tempatkan di titik E. Oke, sini. Ini titik E dan sini titik B. Tuh ya. Tarik garis up. Nah, tuh. Ini sebuah bidang. Jadi ini sebuah bidang ya. Jadi dia membelah tengah antara si bangun datar persegi tersebut. Lalu dari titik B ada titik apa nih? Dia menyambung ke titik C. Tuh. Lalu dari titik C, nah tarik lagi garis bidang yang membelah tengah antara bidang HDGC, yaitu ada garis HC. Sini H. Nah, tuh. Oke, lalu sambungkan E dan H. Seperti ini ya. Kalau dilihat ini bentuknya tetap persegi panjang tapi miring. Nah, miringnya atau persegi panjang ini ada di dalam sebuah kubus tersebut. Jadi dia membelah sebuah kubus, tengah-tengah kubus menggunakan bidang lagi. Berarti bernama bidang diagonal. Kalau kita lihat dalam satu kubus ada dua bidang diagonal, yaitu EHBC dan juga ADFG. Itu ya. Oke, bisa dipahami. Untuk yang diagonal sisi. Kalau diagonal sisi, maka kita lihat dalam satu bidang datar. Misal kita punya bidang, kita lihat yang depan. Nah, kita lihat yang depan yaitu AB, EF. Nah, bidang atau tembok kubus yang depan ada ABFE. Nah, jadi titik E dan titik B, tarik garis. Tadi yang saya bilang itu membelah tengah bangun datar tersebut. Jadi si garis yang membelah tengah ini adalah diagonal sisi. Sama antara A dan F juga merupakan diagonal sisi. Maka dalam satu bidang atau dalam satu sisi ABFE mempunyai dua diagonal sisi, yaitu merupakan
garis EB dan juga garis FA. Gini ya. Nah, kita lihat lagi nih, kalau kita menggunakan bidang FBCG. FBCG berarti garis yang membelah tengah apa aja? FC dan BG. Jadi dalam satu kubus itu ada bidang diagonal sisinya adalah EB, AF, terus BG, FC, HC, DG, AF, BE ya. Silakan kalian pahami lagi tentang diagonal sisi. Lalu garis sejajar bidang. Nah, kalau garis sejajar bidang, misal di sini ada bidang, misalnya sini bidang, kita lihat dari kubus ya, itu bidangnya A, D, E, H. Nah, bidang ADEH itu kan ke atas ya. Oke, kalau ke atas berarti yang mana yang sejajar? Nih, ini ada bawah, atas, kiri, belakang. Nah, ya udah sama, dia hampir sama dengan garis berpotongan dan garis sejajar. Jadi kita lihat kalau dia yang mempunyai huruf tersebut dalam bidang ini, maka itu dia merupakan yang sejajar. Contoh, bidang AEDH pasti akan sejajar dengan garis AD, akan sejajar dengan garis BC itu ya, karena AD akan sejajar dari garis BC. Lalu garis EA itu akan bidang ADEH ini akan sejajar dengan garis FG itu. Dan juga bidang ADEHE ini akan sejajar dengan garis FB. Kita lihat, ini ada EA. Garis EA pasti akan sejajar dengan garis FB gitu. Jadi garis sejajar bidang itu kita lihat dalam satu bidang akan ada 4 garis. Nah, garis-garis tersebut yang akan kalian cocokkan dengan garis lain yang sejajar dengan garis lain. Oke, untuk dasar-dasar ini sudah paham. Nah, nanti kita akan bertemu lagi pada part selanjutnya menentukan jarak pada geometri ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.